Assalamualaikum semuanya, aku Vika Minatawatan, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau mereview beberapa merek botol susu nih, yang mana botol susu ini adalah botol-botol susu yang pastinya sering teman-teman temuin di baby shop ataupun di marketplace. Nah, kira-kira apa aja nih yang mau aku review? Check it out! Nah, tapi sebelum aku review, aku mau disclaimer dulu nih, bahwa botol-botol susu yang mau aku review ini adalah berdasarkan pengalaman aku, jadi sama sekali tidak di-endorse. Jadi benar-benar ini adalah honest review. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada mereknya Dr. Brown. Terus yang mau aku review selanjutnya adalah merek Hegen. Terus ada merek Komotomo, ada Tommy Tipe, dan juga ada merek Pigeon. Nah teman-teman, sebelum aku mulai reviewnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, untuk review pertama yang akan kita review adalah dari bentuknya dulu, oke? Nah, kita lihat ya, kalau dari Dr. Brown ini, bentuknya ini seperti botol susu pada umumnya, yaitu bentuknya standar botol ya. Jadi, kalau menurut aku tidak ada yang spesial ya kalau dari Dr. Brown ini. Terus, dari segi bahannya ya, bahannya ini kalau dari Dr. Brown ini dia keras gitu dan juga agak sedikit kaku ya. Ya, mungkin memang karena kalau botol susu kan memang kayak begini ya standarnya. Lanjut kita ke merek yang kedua, yaitu merek Hegen. Nah, merek Hegen ini aku dulu waktu pertama kali beli, ini memang membuat aku tertarik karena bentuknya yang kotak. Kan biasanya kan kalau botol susu tuh bentuknya kan kayak tabung biasa gitu ya, kayak bulat gitu. Nah, tapi kalau yang si Hegen ini bentuknya kotak kayak begini, teman-teman. Nih, ibu-ibu ya bisa lihat ya di sini. Terus kalau untuk bahannya dia ini bukan kaca ya, tapi kayak lebih ke plastik gitu ya. Plastik ya, hampir sama kayak yang si Dr. Brown ini. Jadi ini adalah bentuk botol susu yang cukup unik menurut aku. Lalu untuk botol susu yang ketiga yaitu merek Komotomo. Nah ini juga menurut aku unik gitu. Kenapa? Walaupun dia bentuknya sama-sama tabung ya seperti yang lainnya, tapi yang membedakannya itu dia memang benar-benar bentuknya tuh kayak telur ya, jadi kayak bulat kayak gitu. Terus itu di bawahnya itu bahannya itu silikon, jadi kayak bisa dipencet-pencet kayak gini dan kayak kenyal gitu. Jadi kalau misalnya bayi kita kayak mainin kayak gitu pasti happy aja gitu ya. Nah terus kita lanjut ke merek Tommy Tipe. Nah Tommy Tipe ini dia sama seperti Komotomo, dia bentuknya itu kayak silindris kayak gitu, cuman dia yang membedakan itu ada lengkungan di tengah dari botol susu ini yang nggak benar-benar lengkung kayak Komotomo, karena dia ada pegangan yang bisa kita pegang di sekitar di pinggir-pinggirnya kayak gini ya. Lanjut kita kalau untuk bahan yang dari Tommy Tipe ini sama ya, dia sama-sama plastik, sama seperti Dr. Brown dan juga Hegen. Lalu untuk yang botol susu terakhir untuk merek Pigeon ini sama. Nah mungkin kalau misalnya kita sering lihat di e-commerce atau baby shop gitu ya, botol susu pada umumnya itu biasanya sering bentuknya seperti ini ya, bentuknya itu standar botol, terus itu seperti tabung dan juga bahannya itu keras gitu ya, yang terbuat dari plastik gitu ya. Oke, untuk review yang kedua adalah bagaimana cara membuka botol susunya. Ya, kita mulai dari yang paling awal lagi, yaitu dari bentuk yang si Dr. Brown ini. Nah, jadi di sini kita akan ngebuka kira-kira dari botol susu ini tuh agak susah nggak sih untuk ngebukanya. Kenapa aku perlu nge-review cara membukanya? Karena kan kalau seandainya kita ngebukanya susah juga repot gitu ya untuk ibu-ibu gitu ya. Nah kita mulai dari yang Dr. Brown ini ya. Kita bukanya itu dari mulai gagangnya yang untuk kita buat nyuci sama untuk tutup botolnya. Nah untuk yang Dr. Brown ini kita coba buka tutup gagangnya ini ya. Nah ini mudah untuk dibuka, cuman memang harus agak sedikit effort juga nih kayak gini. Ya, walaupun sebenarnya nggak susah juga sih ya. Jadi kita tutupnya bisa seperti ini dan kita bukanya juga bisa seperti ini. Memang walaupun pas waktu ngebukanya harus diputar berkali-kali ya. Terus untuk tutupnya kita coba buka
kayak gini. Gampang juga ya kalau untuk tutupnya. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman mau ngebuka tutup botol, ini kan pasti di setiap botol susu itu punya keunggulan ataupun desain yang memang dirancang khusus gitu ya. Kenapa sih dia tuh bentuknya ada cekungan seperti ini atau ada cekungan, ada bentuknya seperti ini, pasti ada fungsinya atau ada tujuannya. Nah, di sini kalau untuk tutup botolnya kita buka dari cekungan ini. Nah, gampang ya. Kalau dari sini sih sebenarnya juga bisa sih, cuman kayaknya kalau ada cekungan kayak gini kayaknya lebih gampang. Oke, jadi kita review lagi ya. Ini kalau untuk tutup botol gagangnya, kita memang gampang untuk ngebukanya, cuman kalau untuk ngebuka seperti ini harus diputar berkali-kali, terus tuh pas dilepas agak sedikit repot gitu ya, walaupun sebenarnya nggak repot-repot juga. Nah, kalau yang untuk Hagen ini ya, ini yang aku bilang tadi, dia ada apa namanya, ada titik-titik seperti ini. Ini tuh seperti ada gambar tanda kunci, jadi tanda lock dan juga untuk bukanya gitu ya. Nah, ini ada dua, jadi kita bisa naruh jari kita di sebelah sini satu dan di sebelah sini satu untuk ngebuka botol susunya. Jadi kita botol susu ini kalau kita buka kayak gini nih susah. Nih susah kan? Jadi memang dia memang dirancang kenapa ada titik-titik seperti ini dan juga ada tandanya, memang untuk ngebuat botol susu Hagen ini untuk gampang dibuka. Jadi kita coba untuk ngebukanya seperti ini. Jadi gampang kan? Kita buka lagi, coba ya. Kalau kayak gini, kalau nggak yang di tanda yang aku bilang tadi, dia pasti akan susah untuk dibuka. Nih kayak gini, susah, beneran susah ya. Tapi kalau kita bukanya sesuai dengan yang sudah ada tandanya, yang memang sudah ditandain sama orang Hagennya, kita akan lebih gampang untuk membuka botol susu Hagen ini. Jadi sekali buka aja tuh gampang kayak gini ya. Terus kalau untuk botol susunya sendiri, untuk tutup dotnya kita buka gampang ya. Jadi kayak gini dan dia nggak akan cukup kuat. Oke, kita lanjut ke Komotomo. Nah, ini kita juga udah nguatin ya, kita coba untuk ngebuka Komotomo ini. Ini juga nih sepertinya ada desain yang memang khusus untuk ngebuka gagangnya ini biar lebih gampang. Kita coba buka ya, kayak gini. Ya, walaupun memang sama seperti Dr. Brown agak susah ya untuk dibuka, atau kita coba ya kalau misalnya nggak pakai gagang kayak gini, kira-kira gampang nggak dibuka? Lumayan gampang, walaupun memang kalau untuk ngebukanya tuh harus diputar berkali-kali kayak gini. Lanjut kita ke yang Tommy Tipi. Terus pas kita buka hampir sama dengan yang lain, kita harus bukanya tuh muter dulu, baru pas kita buka baru bisa kebuka gitu maksud aku. Dan kita coba untuk ngebuka tutup botolnya hampir sama kayak aku bilang. Kalau misalnya dia ini desainnya seperti ini, pasti mungkin memang gunanya adalah untuk ngebuka dotnya biar lebih gampang nih kayak gini ya. Oke, kita untuk coba kita yang bentuk dotnya kita buka, yang tutup botolnya ini kira-kira gampang nggak untuk dibuka? Jadi dia sebenarnya sama sih, dia gampang juga kayak gini ya. Kita coba yang pigeon, kita putar, ini sama kita kuatin dulu, terus pas kita buka juga cukup gampang. Jadi sama sih sebenarnya dengan botol-botol yang lain ya, kalau pas waktu kita buka itu dia tapi lebih gampang dibandingkan dengan tipe botol yang Dr. Brown, Komotomo, dan Tommy Tipe yang kalau misalnya kita buka tuh harus kita putar berkali-kali gitu. Jadi pigeon ini kalau untuk dibuka dia lebih cukup gampang dibandingkan dengan yang lain, tapi tidak lebih gampang dibandingkan dengan yang Hagen yang pas dibuka tuh langsung gampang aja gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau pigeon ini juga sama gampang juga. Nah, kita coba yang untuk tutup dari dotnya. Ini kita buka di bagian yang ada tandanya seperti ini. Ya, sama ya. Oke. Jadi untuk review yang kedua ya, kalau untuk dari segi buka tutupnya botol dan juga gagang, yang paling gampang itu adalah yang Hagen ini untuk gagangnya. Tapi kalau seandainya untuk yang tutup dotnya, kayaknya hampir semua tidak ada perbedaan, baik dari Hagen, dari Dr. Brown, dari Hagen, dari Komotomo, Tommy Tipe, dan juga pigeon. Untuk tutup dotnya semua sama-sama gampang. Oke teman-teman semuanya, untuk review yang ketiga yaitu adalah dari bentuk dot ya. Jadi tadi kita udah nge-review dari bentuknya, terus itu bagaimana cara ngebuka gagang dan juga dotnya. Nah sekarang ini kita akan melihat dari bentuk dari dotnya itu sendiri. Kenapa aku bilang ini penting untuk kita review? Karena ada botol susu itu yang ngebuat
baby kita ataupun anak kita yang akan masih disusui itu akan bingung puting. Nah, jadi kalau bisa carilah dot yang memang menyerupai payudara si ibu. Kenapa? Karena pada saat nanti kita masih mau ngasih susu anak kita secara langsung atau lewat DBF, dia nggak akan bingung puting gitu kan. Oke, kita mulai dari si Dr. Brown ini. Kita lihat dari bentuk putingnya. Dari dotnya ya. Jadi dari dotnya ini kalau menurut aku dia kurang menyerupai dari payudara ibu. Kita kan bisa lihat kan kalau payudara ibu itu kan dia harus ada bentuk aerolanya, yaitu yang agak sedikit melengkung dan juga ada bentuk putingnya gitu ya. Kalau dari segi Dr. Brown ini, kalau menurut aku putingnya sama aerolanya sama bagian putingnya itu nggak begitu kelihatan gitu ya. Apalagi kalau di bagian putingnya ini agak terlalu panjang. Kalau misalnya si ibu yang memberikan botol susunya ini putingnya itu nggak begitu panjang, pasti akan ngebuat si anak tersebut akan bingung puting pada saat nanti disusuin kembali ke ibunya. Jadi kalau menurut aku untuk dot daripada Dr. Brown ini kurang menyerupai bentuk payudara si ibu. Nah, kita lihat dari yang Hagen ya. Kalau yang dari Hagen ini, kalau menurut aku ini bentuknya cukup unik dan juga hampir menyerupai payudara ibu. Jadi di sini yang maksud aku yang di bagian sini ini adalah aerolanya si ibu ya, dan ini adalah bentuk putingnya si ibu. Ya, jadi ini udah menyerupai dari payudaranya ibu ya kalau menurut aku, walaupun dari segi putingnya ini hampir sama kayak yang Dr. Brown ini agak sedikit maju, walaupun yang si Hagen ini dia bentuk aerola dan putingnya ini sudah lebih bagus kalau menurut aku dibandingkan dengan yang Dr. Brown tadi ya. Nah, kita lanjut ke Komotomo. Nah, kalau yang Komotomo ini juga sama ya dengan Hagen tadi, dia hampir menyerupai payudara ibu. Yaitu di sini ada bagian seperti menyerupai aerola, dan yang di sini ada bagian putingnya. Dan yang bagus menurut aku dari Komotomo ini, dia putingnya itu tidak begitu panjang seperti Hagen ataupun Dr. Brown. Ya, ini kan kita bisa lihat ya. Ya, putingnya itu dia kan kalau ini kan dia aerola, terus tuh ini putingnya, walaupun ini sebenarnya hampir sama sih dengan Hagen gitu ya. Jadi walaupun dia agak muncungnya tuh kelihatan gitu yang putingnya, tapi dia bagus gitu menurut aku ya. Jadi dua ini kalau untuk menyerupai payudara ibu oke ya. Terus kita ngelihat yang bagian tummy tipi. Nah, tummy tipi ini juga nih bagus nih, dia juga hampir sama, yaitu menyerupai payudara ibu, yaitu di sini ada seperti aerolanya dan di sini putingnya. Nah, ini yang kata aku kalau misalnya bentuk putingnya itu nggak yang terlalu panjang gitu ya, maksudnya nggak terlalu panjang yang ngebuat nanti pada saat bayi disusuin itu nggak akan bingung puting gitu atau buting gitu ya, kalau istilah-istilah ibu-ibu zaman sekarang gitu ya. Nah, ini ya kalau bisa dilihat ya teman-teman, ibu-ibu ya. Jadi ketiga botol susu ini hampir menyerupai payudara ibu, yaitu ada seperti bentuk aerolanya dan juga ada bentuk putingnya. Oke. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang misalnya lagi mau berpergian ataupun harus meninggalkan babynya untuk bekerja, jadi kalau memang misalkan media ASInya itu agak sedikit effort gitu kalau mau ngasihnya itu lewat gelas loki atau cup feeder ataupun maksudnya kayak botol spoon gitu. Jadi ini carilah botol susu yang dotnya itu menyerupai payudara ibu ya. Oke, kita lanjut ke botol susu yang terakhir, yaitu botol susu Pigeon. Nah, ini juga nih sebenarnya hampir sama dengan botol susu Dr. Brown ya. Jadi dia ini sebenarnya kalau untuk menyerupai payudara ibu agak kurang gitu, karena dia walaupun ada lengkungan seperti ini, tapi tidak seperti yang Hagen, Komotomo dan juga Tummy Tipi ya, walaupun putingnya ini dia nggak begitu mancung gitu ya dibandingkan yang ketiga botol susu sebelumnya ya. Oke, jadi udah tahu ya kalau mau botol susu kira-kira bentuk yang dipilih itu yang mana nih kira-kira menyerupai payudara si ibu gitu ya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya aku akan nge-review tentang kekenyalan dari dot dan juga posisi untuk menyusui ya. Kita mulai dari yang Dr. Brown dulu ya teman-teman. Nah,
Kenapa aku perlu untuk nge-review dari kekenyalan dari botol ini? Karena kalau dia terlalu tipis, kalau anak-anak itu udah mulai tumbuh gigi, pasti pada saat digigit-gigit akan gampang untuk bocor, ataupun dia bocor gitu ya. Nah, kalau misalnya bocor, takutnya nanti susu yang ada di dalam botol ini akan ngebuat anak itu gampang tersedak kalau seandainya dia gampang untuk gampang bocor gitu ya. Jadi kita ngelihatnya adalah dari kekenyalan ini dan juga bahan yang digunakan untuk botol ini ya. Kalau dari Dr. Brown ini menurut aku ini cukup kenyal, walaupun ini dia agak keras ya. Tapi agak keras ini dalam artian tuh tidak mudah untuk si bayi ini menggigit dan gampang lepas gitu ya. Gampang merusak dari si botol dot ini gitu ya. Untuk posisinya, karena ini dia bentuknya tabung seperti ini, jadi dia kalau misalnya mau menyusui dari segi manapun, ini bisa dari segi manapun. Maksud aku kan kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, mau kita putarnya begini, mau kita putarnya begini, mau arahnya begini, dia akan tetap sama. Dia jadi akan tetap stabil gitu menyusunya gitu ya. Kita lanjut ke botol yang kedua ya, dari Hagen. Nah, Hagen ini kalau aku lihat juga sama kenyal daripada si Dr. Brown ini, tetapi sepertinya kalau misalnya digigit sama bayi yang sudah mulai tumbuh gigi, dia akan tetap kuat gitu ya. Jadi ini bahan dari dotnya ini pun juga menurut aku enak ya kalau misalnya mau dikenyot-kenyot sama si baby atau digigit-gigit pun ini tetap akan kuat dan tidak akan bocor ya. Nah, tapi kekurangan daripada Hagen ini adalah karena bentuknya yang kotak, ini akan ngebuat si ibu yang akan menyusui anaknya atau pengasuh yang memberikan susu buat si baby ataupun baby sendiri yang bisa minum susu dari botolnya, ini harus stabil, dalam artian itu tidak bisa dirubah posisinya seperti ini, karena nanti kan kalau misalnya dirubah posisinya kan kalau nyusuin kan harusnya seperti ini ya. Jadi ini bentuk air rolanya, terus ini putingnya, jadi bentuknya nyusunya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya diputar kayak begini, nanti yang ada ini akan menyentuh langit-langit si bayi dan akan ngebuat dia nggak nyaman. Begitu juga kalau saatnya diputarnya itu terbalik seperti ini. Jadi memang kalau untuk Hagen ini dia posisinya itu mantapnya harus dengan satu posisi ya. Oke, kita lanjut ke yang Komotomo ya. Kalau Komotomo ini dari segi kekenyalan dotnya sama ya seperti dua botol yang sebelumnya. Jadi ini tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut yang ngebuat kalau seandainya digigit atau dikenyot sama si bayi, apalagi yang sudah punya tumbuh gigi, yang sudah ada tumbuh giginya, dia tidak akan gampang untuk rusak ya. Terus kalau misalkan yang Komotomo ini dari segi menyusui pun juga sama seperti yang Dr. Brown tadi. Dari segi manapun dia pada saat diputar-putar pun tetap akan stabil gitu ya. Menyusuinya ya. Oke, bisa dilihat ya. Kalau ini mau diputar-putar kayak manapun, dari segi manapun dia tetap akan stabil. Oke. Kita lanjut dari yang Tommy TP. Nah, Tommy TP ini kita mulai dari review dotnya. Ya, sama seperti 3 botol sebelumnya, dia elastisitasnya ini lembut tetapi tidak mudah digigit atau dikenyot sama bayi yang sudah tumbuh gigi, tidak akan rusak dengan gampang gitu ya. Dan untuk cara menyusuinya, kalau menurut aku memang pada saat kita ngelihat dari segi tutupnya, mau diputar kayak gimana pun sebenarnya ini akan stabil saja. Tetapi karena bentuk gagangnya yang ada lengkungan di tengahnya, ini ngebuat si bayi itu ada keunggulannya, yaitu dia bisa memegang seperti ini ya. Jadi lebih gampang kalau pada saat menyusui, kalau misalnya dia dengan 2 tangan dia bisa kayak gini atau misalnya kayak begini gitu. Tetapi kalau saatnya diputar kayak begini, dia kayak begini, dia pokoknya kalau misalnya mau diputar kayak gimana pun sebenarnya bagus aja sih ya. Dia sama ya, stabil juga. Cuman kalau dia diputarnya kayak begini kan tentunya kita harus menyesuaikannya dengan begini. Jadi megangnya harus tegap begini. Jadi dia cuman bisa 2 posisi gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik seperti ini. Kalau seperti ini dia megangnya jadi kayak begini, bisa juga sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya lebih nyamannya kan diputarnya kan dipegangnya kan dari pinggirnya kan seperti ini gitu ya. Paham ya maksudnya? Oke, kita lanjut ke botol yang terakhir, yaitu botol Pigeon. Nah, ini juga
sama elastis daripada dotnya ini, kekenyalannya juga tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut, karena kalau terlalu keras pasti akan ngebuat si bayi nggak nyaman, dan kalau terlalu lembut takutnya nanti ngebuat bayi yang sudah tumbuh gigi pasti akan menarik-narik dan akan bisa rusak ataupun bocor gitu ya, yang ngebuat susunya itu jadi gampang tumpah ya. Kalau untuk dari segi kekenyalannya oke. Nah, dari segi tabungnya juga karena dia bentuknya ini bulat, jadi dia mau dari segi manapun untuk disusuin pun tidak ada masalah. Mau diputar kanan, kiri, atas, bawah semuanya sama gitu ya. Tidak harus ada di posisi tertentu seperti botol Hagen dan juga botol Tommy Tipi. Review selanjutnya adalah cara membersihkan. Nah, sebenarnya kalau untuk cara membersihkan ini adalah tergantung daripada spare part yang akan dibersihkan dari botol-botol ini. Nah, kira-kira dari botol-botol ini tuh sebenarnya cukup simpel nggak sih untuk dibersihkan? Nah, kita mulai dari Dr. Brown dulu ya. Kita buka, kalau Dr. Brown ini ada bagian-bagian apa saja yang harus dibersihkan ya. Ini yang pertama, terus ada tutup botolnya. Nah, tutup botolnya ini juga biasanya tuh kita bersihkannya itu kita buka kali ya ininya ya, dotnya ya. Tapi kadang ada juga sih yang nggak perlu dibersihkan dotnya ya. Jadi maksud aku bukannya nggak perlu dibersihkan dotnya, tapi maksud aku yang nggak perlu dicopot gitu antara dot dengan gagalnya, ada juga yang seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita bersihkan, yaitu ada bagian untuk anti koliknya nih ya. Jadi kalau untuk Dr. Brown ini ada 6 spare part yang harus dibersihkan. Mulai dari botolnya, terus itu ada anti koliknya nih, tabung anti koliknya, terus itu ada tutup dotnya, ada gagangnya, dan juga ada dot itu sendiri ya. Jadi memang sepertinya agak ribet ya kalau untuk ngebersihin Dr. Brown ini gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya yang hijau ini perlu nggak sih dipasang gitu ya? Karena kalau menurut aku dari yang pengalaman yang pernah aku gunakan untuk Dr. Brown ini tuh adalah untuk anti koliknya. Jadi kalau pada saat si bayi minumnya hanya menggunakan ini saja, jadi ini nih sepertinya tuh kayak langsung muncrat kayak gitu loh, kayak apa ya, terlalu lancar gitu ya untuk tersedot gitu. Tapi kan kalau sudah ada ini, sepertinya tuh kayak alirannya itu menetesnya tuh dengan hati-hati gitu ya. Maksudnya tuh dengan ada yang ngontrol gitu ya filternya gitu ya. Jadi memang harus dipasang ini gitu ya kalau untuk yang Dr. Brown ini. Jadi kita bisa lihat kalau Dr. Brown ini ada 6 spare part yang harus dibersihkan. Kita lanjut ke Hagen. Nah, Hagen ini juga yang harus dibersihkan, ini ada tutupnya, terus ada ininya, gagangnya. Mungkin kita bisa buka botolnya, dotnya maksud aku, dotnya dan juga botolnya. Ya, ini ada 4 spare part dari botol Hagen yang harus dibersihkan. Ya, ini kita bisa pasang lagi. Selanjutnya untuk yang Komotomo yang harus dibersihkan ini ada tutupnya, terus itu ada dotnya, bisa kita buka seperti ini. Ada gagangnya, ada dotnya kita buka seperti ini, gampang bukanya, dan juga ada botolnya atau tabungnya. Jadi ada 4 spare part juga yang harus dibersihkan sama seperti Hagen tadi ya. Selanjutnya yang Tommy Tipi. Nah, Tommy Tipi juga kita lihat ada berapa spare part yang harus dibersihkan, mulai dari tutup dotnya, gagangnya, terus itu ada dotnya dan juga botolnya. Jadi sama seperti Hagen dan juga Komotomo ada 4 spare part yang harus dibersihkan. Dan yang terakhir untuk Pigeon, spare partnya kita buka juga, yaitu ada tutupnya, ada gagangnya, dan juga ada dotnya seperti ini, dan juga ada botolnya. Jadi juga ada 4 spare part yang harus dibersihkan sama seperti botol lainnya kecuali Dr. Brown.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari kelima botol ini sebenarnya hampir semuanya sama untuk spare partnya itu ada 4 ya tadi, yaitu tutup botolnya, dotnya, gagangnya, dan juga botol susunya. Kecuali Dr. Brown ini yang memang karena dia ada antikoliknya itu terpisah dari dotnya, maka spare partnya itu jadi lebih banyak dibandingkan botol-botol lainnya. Oh ya, kalau ditanya apakah botol-botol ini ada antikoliknya? Ada, semuanya itu ada antikoliknya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu misalnya mau beli botol susu, pastikan di depan botol susunya itu di di kemasannya itu ada tulisan antikolik, karena ada juga botol susu yang tidak ada antikoliknya. Jadi biar lebih pastinya mungkin bisa cek reviewnya ataupun juga baca caption dari brand-brand tersebut, atau bisa tanya ke pramuniaga kalau memang kita membelinya secara langsung di baby shop. Oke semuanya, kita ke review selanjutnya ya, yaitu adalah keamanan posisi botol. Nah mungkin teman-teman bingung nih, kenapa ya kok aku menjajarkan botol susu ini seperti ini. Nah jadi aku pengen ngetes nih kira-kira kalau aku kasih air ataupun aku kasih susu di dalam botol susu yang aku mau review ini, kira-kira gimana, apakah dia akan tumpah atau tidak. Kenapa aku perlu mereview ini? Karena pada saat kita ngebawa botol susu ini ke luar atau misalnya saat berpergian, kan akan sayang ya kalau misalnya ASI kita ataupun juga susu itu akan terbuang karena merembes gitu. Nah jadi kita mulai dari botol susu yang si Dr. Brown ini. Nah kita ngelihat di sini kalau di Dr. Brown ini ya, kita ini semuanya botol susunya ini udah dalam bentuk terkunci rapat gitu ya. Terus kita juga menutup botol susunya ini udah sesuai juga nih dengan posisinya. Nah, kita lihat kira-kira kalau Dr. Brown ini tumpah atau tidak. Nah, biar lebih memastikannya lagi, takutnya nanti dibilang kayak, oh ini kayaknya ini black campaign. Nah, kita keringin dulu ya. Ini kita keringin. Ini botol susunya, tutup botolnya. Ini udah kering ya, nggak ada air lagi kan. Nih. Terus ini juga kita tutup lagi. Nah, ini kalau misalkan Dr. Brown ini pada saat kita posisikan seperti ini ataupun kita seperti ini agak sedikit merembes. Nih kita lihat kan, ada air yang menetes di botol susunya. Ya kalau misalnya kita mikir kayak, oh ini kan sedikit gitu merembesnya, tapi kebayang nggak kalau misalkan ini ASI. Nah nih, lihat deh. Nih dia pada saat udah dites kayak begini nih agak sedikit bocor ya ternyata. Nah kebayang nggak kalau ini adalah asip kita ataupun susu gitu kan, akan sayang banget kan kalau seandainya merembes seperti ini. Nih ya, jadi ini kalau untuk posisinya itu agak sedikit tidak aman kalau seandainya digulingin ya. Kenapa kok aku bilang harus digulingin sih kalau misalnya ada yang nanya gitu, karena kan kalau misalnya nanti pada saat kita ngebawanya pakai tas atau mungkin pada saat anak kita tuh ngejatuhin botol susunya gitu kan, kita kan nggak ada yang bisa mastiin gitu kan ya, kalau botol susunya itu dalam posisi yang tegak terus gitu ya, mana tahu dia terguling seperti itu. Nah inilah yang perlu, kenapa kita harus nge-review dari ketahanan posisi botol ini nih. Kita lihat nih, ini aja udah nggak berapa lama aja ini udah tumpah-tumpah kayak gini. Gimana kalau misalnya botol susu ini terguling dalam waktu yang lama. Untuk botol susu yang kedua yaitu botol susu Hagen. Nah ini kita juga sudah miringin posisinya ya, dari bentuk yang dari berbagai posisi maksud aku. Nah ini kita ngeliat ketahanannya cukup kuat ya. Maksud aku ini ketahanannya itu tidak ngebuat airnya itu merembes dari botol susunya. Nih mau kita gulingin seperti ini, kayak begini nih tidak ada ngerembes sedikit pun ya. Nih kayak gini, mau kayak gini ya, kayak gini kan memang posisinya ya kayak gini. Maksud aku ini sama sekali nggak tumpah ya. Mau kayak gini pun juga nggak tumpah gitu yang Hagen ini. Nih kalau mau kita kayak banting-banting kayak gini pun ini akan tetap stabil botol susunya ya. Maaf, beda dengan kalau botol susu yang seperti ini. Oke. Nih ya. Oke, lanjut kita yang ke Komotomo ya. Yang Komotomo ini kita posisikan dulu dia ditutup yang di tempatnya, tutup botol susunya ini. Terus kita miring-miringin kayak gini. Kita kayak gini-giniin, ini sama sekali nggak tumpah ya, nggak ada yang merembes sama sekali, bisa dilihat kan ini kuat gitu. Jadi walaupun dia
taruh begini dengan di posisi apapun ini aman ya. Oke. Lanjut kita ke yang tummy tipi. Tummy tipi juga ya, nggak ada air yang merembes di sini, kita bisa lihat nih. Terus kita tutup. Terus kita posisikan dia dengan berbagai posisi. Mau dia posisinya mau di bagian manapun ini, mau ditumpah-tumpahin kayak begini, dia nggak ada sama sekali merembes gitu ya. Jadi aman gitu ya kalau kita mau menggunakan botol ini untuk mengisi asip kita ataupun mau mengisi susu kita. Oke, Sufor misalnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah botol susu yang merek Pigeon ini ya. Kita lihat di sini kering ya, terus kita tutup ya. Ini juga sama, mau dia dijatuhin begini, mau dia diposisikan begini, ini sama sekali tidak ada merembes sama sekali ya. Jadi kalau menurut aku keempat botol susu ini aman, mau diposisikan di bentuk posisi yang mau kayak gimana pun ya, mau dijatuhin kayak mau dimiringin kayak, dia tidak ada merembes sama sekali ya. Oh ya, tadi kita mau lihat satu lagi ya. Kalau ini kan yang Komotomo tadi, ini dia botol susunya itu harus sesuai di tempat yang bulatan ini. Kira-kira kalau sebenarnya pada saat kita nutupnya tuh nggak yang pas gitu, kira-kira tetap akan tumpah atau tidak? Misalnya kayak gini. Enggak ya. Kadang-kadang kalau kita mau nutup itu kan langsung aja kayak gitu, ternyata pada saat dia tidak diposisikan di tempat yang semestinya pun juga tidak tumpah ya, atau tumpah kayak gini. Dia agak sedikit tumpah kalau seandainya kita tidak tutupnya itu di bagian yang bulatan ini ya. Ini kan kayak gini nih ya. Kalau dia nutupnya itu benar kayak gini di tempatnya, dia nggak akan tumpah. Tapi kalau seandainya misalnya kita tuh nggak sengaja nutupnya itu nggak benar, misalnya kita nutupnya kayak gini nih, kadang-kadang ada yang ibu-ibu tuh dia nutupnya itu kan kurang benar misalnya kayak gitu. Kira-kira dia tumpah nggak? Ya tetap tumpah ya. Tapi maksud aku setidaknya dia memang harus di posisi yang memang semestinya akan ngebuat dia ini akan tetap aman, susunya nggak akan meluber-luber gitu ya. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah mereview semua botol-botol susu ini, mulai dari performance-nya botol susu ini, mulai dari bentuk dotnya, terus itu ketahanannya botol susunya kita juga udah ngecek dari segi rembesan airnya dan lain sebagainya. Tapi ada satu faktor penentu untuk menentukan apakah botol susu ini layak kita beli atau kita bisa beralih ke botol susu yang lainnya, atau bisa juga nggak apa-apa sih harganya mahal karena memang worth it gitu ya. Jadi kita review dari segi harga. Oke, untuk Dr. Brown ini, nah ini kan tadi aku udah bilang kalau untuk Dr. Brown ini aku menggunakan ini tuh pada saat bayi aku newborn gitu ya. Memang sih pada saat newborn itu aku masih sering nge-DBF gitu ya. Jadi udah belum sering ditinggal-tinggal gitu ya bayi aku gitu. Jadi memang botol susunya tuh kecil gitu yang sekarang ini aku lihatin di depan sini gitu ya. Jadi ini botol susunya itu ukurannya adalah 60 cc. Nah, untuk botol susu 60 cc ini kalau nggak salah tuh harganya 99.500. Tapi juga ada botol susu yang lebih besar daripada ini untuk ukuran bayi yang di atas newborn gitu ya, 3 bulan. Terus tuh kalau nggak salah 6 bulan juga ada gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang ukuran bayinya itu makin besar, pasti botol susunya itu kan makin tinggi gitu ya, atau makin besar gitu ya. Dan kalau nggak salah yang untuk 150 cc itu harganya 169.000. Oke, kalau untuk Hagen ini adalah botol susu yang menurut aku botol susu yang paling mahal di antara botol susu yang aku beli ya. Harganya itu adalah 319.000 ya untuk ukuran 150 cc. Aku nggak tahu ya apakah botol susu Hagen ini ada ukuran yang lainnya juga ataukah memang cuma sampai 150 cc aja. Karena kemarin pada saat aku beli kalau nggak salah ukurannya cuma satu, beda dengan yang aku lihat dari Dr. Brown ini ya. Oke, lanjut kita yang ke Komotomo. Nah, Komotomo ini harganya kurang lebih
sama ya, agak sedikit pricey dengan seperti Hagen, tapi walaupun tidak semahal Hagen. Harganya adalah 280.000 ya. Ya, jadi 280.000, ukurannya adalah 150 cc ya. Oke, lanjut kita ke Tommy TP. Nah, Tommy TP ini harganya 259.000 untuk ukuran 260 cc. Jadi kita kelihatannya kayaknya sama ya, ini kayaknya kok agak sepantaran, tapi ternyata kalau yang Tommy TP ini untuk 260 cc, untuk harga 259.000 itu adalah untuk botol susu yang 260 cc. Nah, 260 cc ini sebenarnya bisa kita gunakan sampai anak kita tuh usia berapa ya? Mungkin 9 bulanan tuh masih bisa dipakai. Ya, jadi ini dari newborn sampai usia anak kita 9 bulan kalau nggak salah, bahkan ada yang sampai 1 tahun kan biasanya kecukupan kecukupan ASI rata-rata kan segitu gitu ya. Ini bisa digunakan ya. Jadi ini kalau untuk hemat cukup hemat ya kalau misalnya ini botol susunya lama ya digunakannya. Nah, yang paling murah menurut aku ya untuk dari segi harga adalah botol susu Pigeon, yaitu harganya 72.500. Nah, 72.500 ini aku lupa ya apakah ini untuk yang 330 cc ataukah yang lebih kecil daripada ini. Ini ya kalau nggak salah 330 cc ini, 72.500 ini untuk 330 cc. Jadi ini yang paling murah dibandingkan botol susu yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan aku secara pribadi ya, karena botol susu itu kan bakalan harus diganti setiap 3 bulan sekali gitu kan, karena kadang kalau botol susu yang plastik itu kan dia kalau sering disterilin tuh akan menguning gitu ya, atau akan berubah warna. Kalau aku secara pribadi emang memilih botol susu yang memang murah, tetapi dia bisa diganti untuk beberapa kali gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi akhir dari video ini tentunya aku akan memberikan kesimpulan berdasarkan dari review aku. Jadi kesimpulan ini sebenarnya aku tidak memberatkan teman-teman harus pilih brand yang mana gitu ya, karena tadi seperti yang aku bilang di disclaimer bahwa aku tidak di endorse dari brand-brand yang aku review ini. Jadi memang benar-benar ini adalah honest review. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih botol susu, baiknya teman-teman harus tahu dulu nih botol susu ini tentunya apakah dilengkapi dengan antikolik atau tidak. Tapi biasanya kebanyakan brand itu sudah melengkapi botol susu dengan antikoliknya ya. Jadi kalau untuk memastikan bisa lihat reviewnya atau bisa tanya ke pramuniaganya kalau memang teman-teman belanja langsung di baby shop. Nah, perbedaannya tadi kita sudah melihat dari besar kecilnya sesuai dari kebutuhan daripada susu yang akan diberikan buat baby ataupun anak kita. Tentunya botol susu mana yang paling pas juga bisa disesuaikan juga dari segi harga tadi ya. Mau yang mahal silahkan pilih Hagen, atau mau yang standar harganya bisa pilih yang Pigeon ataupun yang Komotomo, Tommy TP dan juga Dr. Brown. Jadi semuanya itu berdasarkan pertimbangan teman-teman semuanya setelah melihat review dari video ini. Oke teman-teman semuanya, aku kalau dari segi secara pribadi gitu ya, aku menggunakan yang paling sering itu adalah yang merek Pigeon ini ya. Kenapa? Karena tadi aku bilang karena kalau botol susu yang bakalan sering digunakan itu akan ngebuat botol susu itu dia akan gampang kuning. Jadi pasti harus sering diganti setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu ya. Bahkan kalau kemarin aku belinya kan dalam 1 kali minum itu, 1 hari itu kan dia butuhnya sekitar 2-3 botol gitu kan, karena repot buat dicuci-cuci gitu. Terus kalau kita belinya itu agak sedikit mahal, tentunya pasti akan ya over budget gitu ya. Tapi kalau harganya murah, jadi kita bisa beli beberapa untuk diganti-ganti ya. Jadi kalau aku memilihnya, kalau dari pengalaman aku adalah merek yang Pigeon ini ya. Jadi aku punya Pigeon ini tuh dari berbagai ukuran, baik dari ukuran newborn, walaupun waktu itu newbornnya masih jarang ya aku gunakan. Waktu itu masih sekecil ini nih botol susunya. Terus itu pas aku udah mulai ninggalin babyku karena udah mulai kerja dan bepergian segala macam, jadi memang botol susunya itu memang menyesuaikan dari kebutuhan susu yang aku bilang tadi. Jadi memang paling sering aku menggunakan yang merek Pigeon ini. Oke teman-teman semuanya, gimana nih dari hasil review aku tadi? Mungkin teman-teman sudah punya bayangan kalau misalnya mau beli botol susu kira-kira yang mana nih ya. Jadi aku benar-benar tidak merekomendasikan satu merek karena ini hanya berdasarkan pengalaman aku secara pribadi saja. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran untuk aku harus nge-review barang apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!